Shalom, sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita, memberi kita kesempatan untuk terus melayani Dia. Malam hari ini izinkan saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan singkat yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-8c, supaya aku memperoleh Kristus. Mengingat apa yang menjadi latar belakang dari surat Filipi ini, kita tahu bahwa di sana Paulus mengecam tentang pengajaran Injil palsu atau pekerja-pekerja palsu, yang Paulus dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan sebagai anjing-anjing atau penyunat-penyunat palsu. Dan dia juga menyoroti tentang kehidupan jemaat Filipi yang tidak berpadanan dengan Injil. Mereka hidup egosentris, hanya memikirkan atau mencari kepentingan sendiri, mencari keuntungan sendiri. Dan Paulus menyoroti tentang hal itu dengan tajam. Ia pun mengingatkan mereka supaya mau hidup mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh dan tidak hidup bersungut-sungut. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, ada dua contoh Paulus kemukakan kepada orang Filipi yang saya ambil dari bagian ini. Pertama, Paulus katakan bagaimana hidup memperoleh Kristus, yaitu harus melepaskan atribut kebanggaan masa lalu. Yang dia contohkan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan penganiayaan jemaat dan selanjutnya. Ini menunjukkan satu kebanggaan sebagai seorang Yahudi. Tapi Paulus katakan itu bukan kebanggaan lagi. Di dalam ayat 8 dikatakan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Yang kedua, dia katakan, yang kukehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dua pernyataan Paulus ini menjadi satu pembelajaran yang ditekankan kepada jemaat di Filipi dan kita sekalian. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan, maka kita harus belajar untuk menanggalkan segala atribut kebanggaan masa lalu. Dan kedua, mulai melihat Kristus sebagai yang utama dan terutama. Mengenal Dia, bahkan rela untuk berkorban demi Kristus. Sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kedua hal ini mengingatkan kita terus supaya kita mau hidup berpedanan dengan Injil Kristus, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan seperti pandemi pada hari ini, janganlah kita hidup sebagai orang-orang yang bersungut-sungut. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendapatkan peneguhan, pencerahan dari apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Biarlah itu juga mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang memperoleh Kristus, sehingga kami memperjuangkan iman kami, menjaganya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema, selamat beristirahat. Biarlah malam hari ini menjadi malam di mana kita mendapatkan peneguhan kembali tentang pengenalan akan Kristus.